Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya hari ini, pagi ini. Hari ini kita akan bertemu akan memulai dengan acara bincang pagi. Di sini saya lebih ke sharing ya, untuk motivasi. Kali ini saya akan membahas tentang burung bersayap sebelah. Ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Gede Prama. Ada seorang yang mempunyai potensi tinggi. Dia selalu berpindah-pindah kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Saya pikir dia mencari penghasilan yang lebih tinggi. Ternyata setelah dia berkeluh kesah, dia mempunyai masalah dengan lingkungan kerjanya. Bahwa dia tidak cocok dari satu tempat kerja ke tempat kerja. Dia selalu tidak cocok entah dengan pimpinannya, dengan teman sejawatnya, bahkan dia pernah diprotes oleh bawahannya. Cerita yang kedua, di sini ada seorang pria yang selalu berganti-ganti pasangan. Dia sudah 3 kali menikah dan selalu bilang tidak cocok. Akhirnya dia capek dan mengeluh, selalu berganti-ganti pasangan. Lain halnya dengan seorang pengusaha. Beliau selalu mencari seorang pimpinan puncak perusahaannya. Ketika dia menemukan pemimpin puncak perusahaannya, dia optimis bahwa pemimpin puncak yang baru ini bisa menyelesaikan semua masalah di perusahaannya. Tetapi setelah berjalan kira-kira 1 tahun, beliau selalu mengeluh karena pemimpin puncak perusahaan yang baru itu mulai terlihat kekurangannya, keburukannya, sehingga dia mulai menurun kepercayaan kepada pemimpin puncak tersebut. Sehingga dia mengganti lagi pemimpin puncaknya. Dia mengeluh, capek bahwa dia selalu berganti-ganti pemimpin puncaknya. Dari ketiga cerita tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa apabila kita mencari pasangan, entah itu pasangan kerja atau pasangan hidup, jangan selalu bergantung kepada mencari kecocokan. Karena setiap manusia selalu punya kekurangan dan kelebihan. Dan berhentilah apabila Anda mencari pasangan atau pekerja yang cocok di segala bidang. Karena tidak semua orang atau tidak setiap orang mempunyai kelebihan di setiap bidang. Nah, yang paling mendasar dari perbedaan-perbedaan tadi itu, di sini ada sebuah ide bahwa sumber daya manusia yang paling mendasar adalah perbedaan manajemen atau manajemen perbedaan. Di sini bisa mencakup 2 hal. Pertama, menerima perbedaan. Kedua, mentransformasikan perbedaan tersebut menjadi kekayaan. Tapi sayangnya, meskipun manajemen perbedaan ini sederhana, tetapi mengimplementasikannya tidak sedikit atau bisa dibilang
agak sulit ya, karena tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena setiap orang atau sebagian besar orang selalu berpendapat atau merasa bahwa dirinya sanggup bekerja atau berjalan tanpa bantuan orang lain. Nah, karena berpikiran seperti itu, maka diandaikan bahwa kita seperti mempunyai dua sayap. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ini kadang ada yang egois, sombong, bahwa kita tidak memerlukan orang lain. Tidak memerlukan bantuan orang lain, kita bisa sukses. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena merasa dia mampu, sehingga diandaikan seperti burung bersayap dua. Nah, karena melihat dari kesimpulan itu, kita sebagai manusia atau sebagai orang perlu mencari pasangan atau rekan kerja yang cocok di segala bidang. Dan itu tidak akan mungkin ada karena setiap orang mempunyai perbedaan, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi kita bisa mengambil hikmah atau mengambil ide untuk supaya kita bisa mencari pasangan atau rekan kerja dengan penuh cinta atau selalu mencari pasangan atau selalu bergandengan dengan yang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena ya memang tidak bisa kita hidup atau sukses dengan sendirinya. Contoh, tiap perusahaan selalu ada karyawannya. Tidak ada satu perusahaan pun yang sukses tanpa ada karyawannya. Selalu ada karyawannya, dan selalu ada bawahan, dan selalu ada atasan, dan selalu ada rekan-rekan yang lain. Begitupun dengan keluarga, di mana sebuah keluarga akan bahagia apabila ada anggota keluarga yang lainnya. Entah itu orang tua, anak, suami, adik, dan siapapun itu. Dan itu adalah semua kebahagiaan. Semua bisa kita implementasikan dengan rasa penuh cinta, dengan ucapan-ucapan semangat, atau ucapan-ucapan yang membuat mereka bahagia. Dan itu pasti akan membuat kita bahagia juga. Di sini kita bisa memberikan ucapan-ucapan kepada siapapun. Kita awali pagi hari dengan membuka jendela atau membuka pintu. Kita bisa menyapa alam semesta dengan rasa syukur, atau kita bisa melihat pohon dengan mengucapkan selamat pagi, atau dengan keluarga yang lain yang baru bangun tidur di sebelah kita, bisa istri, suami, atau anak. Kita bisa ucapkan selamat pagi, bersyukur bahwa kita ini masih bernapas, bahwa kita ini masih hidup. Nah, seperti hal-hal kecil seperti itulah kita mengawali hidup pagi kita dengan ucapan-ucapan seperti itu. Begitupun di tempat kerja. Kita bisa memulai dengan menyapa karyawan, menyapa pemimpin kita, menyapa bawahan kita,
menyapa rekan-rekan kita, bahwa kita bisa mendoakan mereka atau mengucapkan hal-hal yang positif yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka happy, membuat mereka bekerja lebih semangat. Itu hal-hal yang mudah dan kecil, tetapi itu bisa berdampak menjadi hal yang besar, di mana hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi, di mana hal-hal kegagalan bisa menjadi keberhasilan. Nah, itu implementasi dari burung yang bersayap sebelah, bahwa kita sebenarnya diandaikan seperti burung bersayap sebelah. Supaya kita bisa menjadi burung yang bersayap lengkap, maka implementasikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan rekan, keluarga, atau siapapun itu. Kita mengucapkan hal-hal positif, kita ucapkan hal-hal semangat buat mereka, buat kita juga, dan insya Allah itu akan membuat perubahan yang tadinya ada perbedaan menjadi transformasi yang menghasilkan positif. Sekian sharing kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.